Sebelum mulai, jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Mengenai wanita yang haid, wanita yang haid kan ada beberapa yang kalau saya dengar dari kajian Buya itu, misalkan contohnya tidak membaca Al-Quran dan tidak memegang mushaf. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan ibadah yang sebenarnya tiap waktu selalu dia rutinkan gitu Bu ya. Seperti Contohnya ketika sedang haid, sebelum haid, beliau itu selalu mengerjakan, misalkan membaca surat Al-Waqiah di tiap pagi atau surat Al-Kahfi di tiap Jumat. Nah, untuk ketika saat dia haid, apakah boleh hukumnya membaca ibadah yang rutin tersebut seperti itu Bu ya? Mohon jawabannya Bu ya. Jazakallahu khair. Masya Allah, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selagi kita masih bisa berpegang dengan madhab kita Imam Asy-Syafi'i, ini termasuk adab kepada ulama kita, ya kita pegangi madhab Imam Syafi'i. Dan tidak perlu kita mengambil yang lainnya kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya masalah membaca Al-Quran di sini. Di dalam madhab Imam Syafi'i, tidak boleh seorang wanita haid membaca Al-Quran hingga keluar suara dari bibirnya, dari lidahnya. Bukan madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Seorang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, niat membaca Al-Quran. Bukan untuk tahassun, bukan untuk menjaga diri seperti baca Falaq bin Nas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu bin Nas, untuk menjauhkan daripada gangguan-gangguan yang tidak bisa dilihat. Bukan itu. Baca Al-Quran tidak boleh dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur. Selagi masih bisa, hendaknya kita patuhi ini semuanya. Yang pernah kami sampaikan di dalam madhab Imam Malik, boleh wanita haid membaca Al-Quran. Hanya kita tambahkan waktu itu adalah hanya untuk belajar mengajar. Nah, ini isyarat bahwasanya bolehlah kita mengikuti madhab Imam Malik, ada tujuan. Misalnya wanita yang punya hafalan takut hilang hafalannya, haidnya lama-lama amat, ambil madhab Malik, gak usah ragu dalam hal ini. Atau seorang ustadzah di kampungnya, subhanallah sudah jarang ustadzah, tak-tahu ustadzahnya haid. Gara-gara haid nggak ngajari Al-Quran, bubarlah nanti madrasah diniyahnya. Tetap ikut madhab Imam Malik. Ini kasus tertentu. Boleh madhab Malik. Kalau anda maliki sesungguhnya, malikiyah sesungguhnya bebas. Tapi kita mengambil madhab lain karena kita madhab Syafi'i. Tapi harus ada aturan-aturannya. Nah, bagaimana surat Al-Waqiah dan sebagainya? Karena anda adalah Syafi'iyah, ikut ulama madhab Syafi'i, maka selagi anda bisa, ya tidak perlu membaca surat Al-Waqiah. Tapi karena mungkin anda juga ingin mengajari anak-anak yang lainnya, gara-gara itu semuanya kemudian pada tidak membaca, madhab Malik boleh dipakai dalam keadaan biar apapun, boleh membaca surat Al-Waqiah sah dan dapat pahala. Seperti itu. Kita tidak ingin di saat menghadirkan pendapat ini lalu diambil oleh sebagian orang untuk sekedar main-main. Sementara pertanyaan kami hadirkan madhab Malik ini adalah pertanyaan awal-awal kita keluarkan adalah ceritanya seorang guru SMA yang pelajaran agama di sekolahnya itu biasanya di jam-jam terakhir menjelang duhur. Guru baru duduk, kadang sudah keburu adzan, sudah gitu adzannya panjang lagi. Ngajar Al-Quran, banyak siswi-siswi itu di saat disuruh baca Al-Quran selalu bilang alasannya apa? Haid. Kalau sudah haid gimana lagi? Gak bisa dilihat. Ya sudah, karena haid ya bablas, nggak usah baca Quran. 3 tahun haid terus kayaknya dia. Sehingga seluruh SMA nggak benar. Akhirnya apa? Tidak. Kasih madhab Malik. Al-amila madhab Allah. Orang awam ikut madhab ustadz yang ngajari. Tidak. Baca Al-Quran. Itu kan kasusnya. Nah, kemudian setelah itu ada tahfidul Quran. Pada kebingungan kalau saya tidak mengulang Al-Quran, cepat hilang hafalan saya. Beri madhab ini, sah-sah saja. Tapi kalau bisa orang normal tidak melakukan ini semuanya. Tapi boleh, tidak, madhab Malik tidak haram. Penanya yang solehah, boleh kalau seandainya anda ingin mengajari anak-anak anda di rumah, keluarga anda untuk istiqomah dalam hal ini, anda baca surat Al-Waqiah. Menurut madhab Imam Malik, adalah dibenarkan. Tentunya mengamalkan ini bukan untuk sombong-sombongan lalu merendahkan orang. Nggak apa-apa nih madhab Malik, ente ini nggak punya ilmu. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk mencapai kemuliaan. Maka akan salah kalau belajar ilmu perbandingan madhab lalu hanya untuk sombong-sombongan.
Jadi boleh kalau Anda ingin melakukan, apalagi untuk mendidik anak-anak Anda, boleh lakukan itu semuanya. Mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam bissawab.